Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri kita mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dunia ini. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Momentum salat Jumat terakhir pada penanggalan Masehi ini, Jumat terakhir pada tahun 2024 ini yang syahdu ini, mari kita pergunakan untuk senantiasa ngerogoh awake dewe-dewe, mengevaluasi diri kita masing-masing akan kadar, akan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Karena barangkali beberapa hari yang lalu di antara kita ada yang diberikan musibah, paling tidak diberikan musibah banjir dan lain-lain. Maka ini adalah salah satu ujian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan ujian, reverse-nya, kembalinya ke siapa? Kepada Allah kah? Atau kemudian misuh-misuh, atau kemudian sambat, atau kemudian melakukan hal-hal yang di luar syariat yang tidak diperkenankan oleh agama Islam. Maka oleh karenanya, ayo kita evaluasi diri kita masing-masing, karena sungguh tidak ada persembahan yang terbaik ketika kita berpulang kepada Allah melainkan dengan kualitas keimanan dan ketakwaan yang sebaik-baiknya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang untuk mengadukan, untuk wadul akan kondisi dirinya kepada Imam Hasan Al-Basri, bahwa dirinya ini mengakui, menyadari bahwa dirinya ini adalah ahli maksiat. Banyak sekali dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu setiap dosa, setiap maksiat yang dia lakukan kepada Allah itu ada hukumannya. Namun dia heran, mengapa hingga detik ini dia merasa bahwa Allah ini belum menghukum dirinya, sehingga dia ini merasa galau. Oleh karenanya dia mengadukan dirinya kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menanggapi, kata siapa? Kamu belum atau tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kamu ini sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kamu tidak menyadarinya. Ora rumongso. Kemudian orang ini kaget. Loh, kalau saya ini sudah dihukum, ngapain saya datang kepada Anda? Wong saya datang kepada Anda ini karena merasa belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan maksiat saya ini sangat banyak. Kemudian orang ini meminta penjelasan. Ya Syekh, tolong dijelaskan apa maksud daripada perkataan panjenengan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, bukankah kemudian Allah telah mencabut kelezatan, kenikmatanmu dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bukankah kemudian hari-harimu terlewati begitu saja tanpa kemudian membaca Al-Qur'an? Jangankan mushaf Al-Qur'an yang ada di masjid atau di rumah,
yang barangkali bersih semuanya. Bersih itu bukan karena kemudian kok an-nadhafatu minal iman, tapi karena saking tidak pernahnya dibuka. Atau bahkan aplikasi Al-Quran yang ada di HP kita. Punya aplikasi Al-Quran di HP, tapi seberapa sering dibuka daripada Instagram kita, daripada TikTok kita, daripada YouTube, Facebook, dan media sosial yang lainnya. Dan bukankah kemudian hari-harimu berlewat begitu saja tanpa kemudian lisanmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Kemudian laki-laki ini kemudian menyadari, betul, hari-hariku terlewat begitu saja tanpa kemudian berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan telah dicabut nikmat kelezatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini merupakan hukuman yang terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika tidak sanggup lagi menikmati ibadah kita, tidak sanggup lagi menikmati sholat kita, yang mana sholat kita ini paling lama 5 menit, paling lama berjamaah. Kalau sholat sendiri ya 2 menit. Ada kalau yang saking kebajutnya 1 menit, nggak lama sama sekali. Tapi waktu yang singkat itu kita nggak bisa, tidak sanggup mendapatkan kenikmatan, kelezatan dalam ibadah itu, tidak bisa. Adapun barangkali, Ustadz saya sholat, alhamdulillah, tapi ya itu sholatnya ya begitu saja, yang penting formalitas saja, yang penting sholat. Berbeda kalau ketika kita ini scrolling TikTok, Masya Allah, 3 jam, 4 jam gak kerasa, seneng hati kita, nikmat. Bahkan ketika diganggu, dipanggil istrinya, dipanggil orang tuanya, marah. Karena apa? Saking senengnya, saking nikmatnya. Hadirin rahimakumullah, jika kita sedang merasakan hal itu, bahwa ketika kita merasakan hal itu berarti kita sedang dihukum yang berat, yang paling berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah tak sanggup lagi menikmati lezatnya ibadah, tak sanggup lagi lisan ini untuk membaca Al-Qur'an, tak sanggup lagi lisan ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kemudian kita menganggap bahwa hukuman yang terberat selama ini adalah ketika kita diuji dalam hal ekonomi. Ya Allah, golek penggawean cek angel, ya Allah orderan kok cek sepi nih. Atau barangkali kita diuji dalam hal kesehatan, diberikan ujian sakit atau ujian yang lain-lainnya. Bahwa Allah dawuh walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Bahwa Allah itu akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta, dan barangkali ada di antara keluarga kita, anggota keluarga kita yang kemudian dicabut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita sedikit diambil kenikmatannya dalam hal makanan. Maka dan sampaikanlah kabar gembira ini bagi orang-orang yang sabar. Dan kembali pada akhir ayat ini, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, orang yang kemudian eling membaliki ketika diberikan ujian, ketika diberikan musibah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian merasa marah kepada Allah, merasa Allah tidak adil, mengapa ujian ini, mengapa musibah ini diberikan kepada saya. Dia marah seolah-olah tidak pantas diberikan ujian, tidak pantas diberikan musibah yang telah ditentukan, dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dia menggugat, dia marah, dia tidak terima. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka hadirin, ngapunten, mohon maaf apabila kemudian kita merasa bahwa kita dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ukuran kita adalah harta, mohon maaf. Jangankan orang muslim yang fasik, orang muslim, orang yang ngaku muslim tapi fasik, orang yang kafir pun diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf,
Orang yang terkaya di dunia siapa? Apakah orang muslim? Bukan. Bahkan orang yang terkaya di Indonesia, 10 atau 15 orang terkaya versi Forbes 2024, apakah orang muslim? Tidak. Ya barangkali ada 1 atau 2 orang daripada 10 atau 15 orang terkaya di Indonesia itu yang muslim, tapi selebihnya non muslim. Maka kalau ukuran kita, kemudian kita merasa dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ukurannya adalah harta. Sedangkan kita kondisinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak taat, gak sholat, gak ibadah, tapi hartanya ditinggikan, dibanyakkan. Kemudian kita merasa mulia, delok, masih aku gak ibadah, sugih. Maka inilah yang dinamakan istidraj. Ibaratnya kalau kita kepada orang tua, sak karepmu, dulin-dulino sak karepmu, delok. Hitungane mburi. Hitungannya belakangan. Sekarang dienakkan, tapi lihatlah nanti akan diberikan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dielu kali Gusti Allah, monggo sampean njaluk donya diparingi. Tapi hitungane mburi. Maka inilah yang dinamakan istidraj. Maka ketika kita merasa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, gak nikmat ibadah, bahkan gak ngibadah, gak zikir, gak sholat, gak poso, gak maca Quran, tapi kok dunianya, hal dunianya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waspadalah, itu adalah istidraj, jebakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo pada akhir tahun ini, ketika kita ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu nasihat yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, la tu'akhirit taubah, li'annal mauta ya'tikal baghtah. Duhai anakku, janganlah engkau menunda-nunda taubat. Li'annal mauta ya'tikal baghtah. Karena yang namanya mati itu ora janjian. Yang namanya mati itu dadakan, ora semayanan. Baghtatan, datangnya mendadak. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal sudah datang, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Wis, itulah sudah, time is over, sudah habis waktunya. Maka ketika begitu, ketika kita sedang atau telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ngeten, ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa, itu dalam hati sebetulnya ada ingkar, ya Allah, sebetulnya saya enggak pengen ya Allah, tapi kenapa saya kok susah sekali menjauhi, tidak melakukan maksiat. Ini masih mending, itu masih mending, meskipun tetap dilakukan. Tapi setelah dilakukan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kemudian berharap taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ketika kita habis melakukan maksiat, kita melakukan dosa, kemudian kita ingat, ya Allah, aku adalah hamba yang penuh dosa. Maka moga-moga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih mau mendekatkan diri kepada kita. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika kita nggak ngereken Gusti Allah, maka Allah jauh lebih nggak ngereken kepada kita. Yaitu tadi catatannya, kalau yang hanya kita inginkan hanya dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu itu kalau doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jaluke mung dunya, akhirate mboten. Kemudian disempurnakan dengan doa yang sudah biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah yang disebut dengan doa sapu jagat. Kita memohon, ya Allah, berikanlah kehidupan kami kehidupan di dunia yang baik, dan berikanlah kehidupan kami di akhirat yang baik, dan jauhkanlah dari siksa api neraka. Inilah kita sebagai orang yang
muslim, orang yang mukmin, orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu tidak hanya menginginkan kehidupan yang baik di dunia, namun kehidupan yang baik di akhirat. Tidak menjadi orang yang tamak seolah-olah hidup ini abadi di dunia. Sing penting dunya, sing penting akeh duite, sing penting ono jabatane, urusan akhirat mburi-mburi. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka dengan kita mau mendekatkan diri kepada Allah, mau kemudian sering-sering bertaubat kapanpun dimanapun, bahkan ketika kita sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang kita baca adalah istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sholat itu kira-kira ibadah atau bukan? Ibadah atau maksiat? Ibadah. Tapi mengapa ketika kita setelah salam yang kita baca pertama kali ada istighfar? Karena kita sholat pak ibadah. Kadang-kadang ketika Allahu Akbar takbir, sing dipikir langsung sing liya-liya, sing dipikir utange, sing dipikir pegawaiane, sing dipikir macam-macam. Bahkan ketika sampai salam pun kadang-kadang kita nggak sadar, oh wis mari sholat. Itulah kemudian kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah saja masih istighfar, apalagi yang tidak ibadah. Maka ayo dimanapun kapanpun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu moga-moga Allah ridho, Allah memberikan rahmah dan maghfirahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصر مسلمين في رفح على عدوك وعدوهم وانصر مسلمين في غزة على عدوك وعدوهم وانصر مسلمين في فلسطين على عدوك وعدوهم وانصر مسلمين في لبنان على عدوك وعدوهم وانصر مسلمين إندونيسيا على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء المسلمين يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.